Nah itu dia tadi Kak, tadi sentimennya. Dan kita sudah kedatangan Mbak Sheryl dari Investasiku. Halo, selamat sore Mbak Hai Sheryl. Mbak Sheryl, apa kabar? Merah-merah nih ya. Merah. Mas. Ini merah menandakan ceria atau menandakan IHSG Mbak? Dua-duanya. Oh, Iya. Kalau soal ceria, iya dong, semangat banget nih mau weekend. Betul, Iya. setuju. Kalau soal melambangkan kinerja harian IHSG hari ini juga masuk juga, karena IHSG-nya merah banget juga ya, hari lagi ini. merah-merah nih hari Merah ini. tua, bukan merahnya muda. Iya, zona merah banget ya Mbak ini ya. Di betul, level betul. 7.500-an. Ya. Itu Bahkan kenapa Mbak? sudah di Sekarang? 7.480-an. Masih belum tutup sih. Oh, jam 4 belum, nah, jam 6 lima lagi. menit lagi. Bentar lagi 5 menit lagi 5 ya. menit lagi. Ya, tapi kita tunggu saja lah. Kita lihat memang dari sesi ke-1 lanjut sampai sesi kedua masih konsisten. IHSG-nya masih betah di zona merah. Seperti itu. Ya. Wah, kalau misalkan lagi merah kayak gini ngaruhnya buat kayak para awam ini apaan sih Mbak? Ini kita netizen ini penasaran juga ya kan? Netizen ya. Netizen ini. Kita orang yang nggak tahu apa-apa. Iya, gitu, kita Mbak. yang apa sih ini Kenapa gitu. merah sih, Emang? Kenapa merah Iya, ya? kenapa Kalau hijau hijau gitu? tuh apa ya? Fungsinya buat kita, kalau merah tuh apa ya gitu. Oke, dari warnanya dulu ya. Dari warna silakan. Oke, nah kalau merah artinya indeks acuan IHSG-nya itu lagi melemah atau harganya lagi mayoritas pada cenderung turun gitu. Kalau lagi hijau berarti saham-sahamnya lagi pada rally, lagi pada menguat. Sehingga karena pasar kita masih menerapkan kenaikan harga ya, Oke. arahnya buy, short selling belum berlaku kan, masih rencananya masih kuartal ke-1 2025. Jadi kita hanya bisa untung kalau arahnya ini bergerak ke atas, bergerak Oke. menguat, bergerak hijau kalau Oke. secara warna. Seperti itu. Jadi kalau untuk masyarakat awam biasanya kalau melihat warna indeks IHSG-nya hijau, apalagi hijau royo-royo, biasanya akan lebih optimis, akan lebih semangat dalam bertransaksi. Karena lebih orientasinya tuh wah, lagi rally, seenggaknya lebih mudah dianggapnya untuk memperoleh profit. Karena kalau misalnya sudah beli saham, ya misalnya sudah punya posisi, dijual, kecenderungannya untuk untung lebih besar karena kan memang marketnya, pasarannya lagi pada menguat harganya. Tapi kalau yang belum punya saham atau belum jadi investor saham, mau merah, mau hijau, mau kuning, nggak berubah, nggak mengaruh. Nggak pengaruh, iya sih. Iya benar sih, kan nggak ada. Cuman buat ngebeli nih enakan pas lagi hijau atau merah. Nah, kalau buat ngebeli, iya. pertanyaan bagus banget nih. Keren banget Pocut nih. Calon Iya. menteri perdagangan. Wadaw. Calon menteri nggak tuh? keuangan. Amin ya, keuangan rumah tangga sih lebih tepatnya. Ya silakan Mbak Sheryl. Oke, kalau yang masih baru mau mulai transaksi atau yang belum, nah justru kalau market lagi koreksi itu peluangnya. Jadi bisa beli saham-saham bagus, saham-saham yang punya kinerja keuangan bagus, yang profitabilitasnya oke, yang secara nilai, valuasi, nilai perusahaannya itu juga masih murah dengan harga yang diskon karena kan lagi merah, lagi turun harganya. Sehingga saat marketnya nanti berubah hijau, berubah menjadi menguat sentimennya, untungnya akan lebih banyak. Karena kalau kita beli lagi hijau, indeksnya lagi tinggi-tingginya, ada kalanya pas kita mau jual malah harganya turun. Karena kita belinya sudah ketinggian harganya. Iya. Kalau lagi koreksi, sebenarnya lagi diskon. Contoh, misalnya kita beli kopi di bawah 50.000. Contoh ya. Lalu dikasih diskon nih karena overload, misalnya kapasitas kopinya lagi overload atau lagi ada kepanikan nih, tokonya mau tutup cepet. Ya, diskon deh jadi 40.000 aja. Nah, orang kan akan cenderung lebih, wah lebih murah nih daripada biasanya. Beli beli deh gitu. Belinya juga lebih optimis. Biasanya belinya 1, belinya 5, mumpung lagi diskon. Nah, itu kurang lebih perumpamaannya kalau investor, trader yang melihat saham, melihat IHSG hijau atau merah. Wah, lagi diskon nih, lagi merah. Belinya bisa lebih banyak, lebih bagus harganya juga
kayak gitu. Oh, jadi ini agak saatnya ya. Pokoknya yang turun-turun merah kayak MU tuh lagi berarti. Tetap ada gitu ada ya. Relate ya ke bola. Iya, ya. relate ke Betul, bola, relate Mas ke Sheryl. bola. Cuman kan tadi aku ngebahas tentang harga minyak akan meroket nih. Mm-mm. Ya kan, Iya, karena- melonjak gitu. Betul. Karena Timur Tengah itu situasi Timur Tengah. Ini tuh Nah, ngaruh banget gak sih Mbak itu. sebenarnya? Oke. Nah, jadi kalau kita tahu ya, di awal pekan ini tuh konflik geopolitik antara Israel dan Iran itu luar biasa panasnya. Iya. Sehari-hari biasa sudah panas. Kali ini luar biasa panasnya. Setelah di awal pekan kemarin ada berita duka ya dari para petinggi di Iran. Jadi Iran melakukan balasan terhadap Israel dan tadi subuh juga Israel melakukan balasan balik lagi. Jadi saling balas membalas ini konflik di dua negara tersebut. Bahkan tetangga alias Amerika itu juga ikutan berkomentar presidennya, Presiden Mr. Biden. Iya, jadi beliau memperingati bahwa ada peluang meskipun peluangnya kecil kalau Israel ini akan memfokuskan serangan ke pusat kilang minyak produksinya si Iran. Kita tahu Iran itu kan produsen penyedia juga ya, penyedia minyak dunia. Seperti itu. Nah, itu sontak harga minyak langsung menguat 5% dalam satu hari. Wow. Kayak gitu. 5% lumayan banget ya. Lumayan banget. banget. Karena biasa kan harga komoditas minyak paling menguat 1-2%. Kali ini sampai 5%. Bahkan juga pengamat politik juga banyak yang beranggapan kalau kepanasan konflik geopolitik di Timur Tengah ini setara dengan konflik di Perang Teluk tahun 90 tahun 91. Oh, iya. Seperti itu. Itu kan salah satu rekor juga ya. Perang yang paling mengguncang dunia juga seperti itu. Iya, benar. Jadi kekhawatirannya sampai ke sana. Nah, selain soal ya emosi, soal politik, ini juga bisa berpengaruh sama ekonomi global, termasuk Indonesia. Karena para ekonom juga melihat kalau harga minyaknya naik terus seperti ini, contoh dengan serangan tersebut, saling balas-balasan tersebut aja udah naik 5%. Iya, 5%. Udah ke minyak mentah udah ke 77 US dollar per barrel. Iya. Ini bisa memicu inflasi di Amerika dan Eropa. Akhirnya harapan investor untuk bank sentral dunia dari The Fed, Eropa untuk menurunkan suku bunga bisa pupus kalau misalnya inflasinya kembali naik lagi. Gitu, nggak jadi turun, yang ada bisa jadi suku bunganya malah naik. Kita kredit beli rumah jadi lebih mahal lagi. Nah itu berarti ngaruhnya jadi langsung kita tuh ke situ ya, suku bank dunia ini Mbak yang mengaruhi kita sebenarnya. Karena bank Amerika, Eropa, kalau mereka menahan suku bunga atau nggak jadi nurunin, bahkan naikin, pasti kan Bank Indonesia juga akan Ikut ya. akan mengambil tindakan yang sama. Padahal kita sudah pemerintah Indonesia sudah berusaha memacu konsumsi dalam negeri, konsumsi kalangan kelas menengah khususnya yang selama ini sering diberitakan itu, untuk mengucurkan stimulus PPNDTP soal properti. Jadi pajaknya ditanggung sama pemerintah. Tapi nilainya batasnya sampai harga 2 miliar rupiah ya. Nah, tadinya kan banyak juga nih yang sudah berandai-andai, wah mumpung nih momentumnya ada PPNDTP sampai akhir 2024. Apalagi suku bunga mau turun nih, meskipun sekarang belum turun ya. Suku bunga di bank kreditnya ya. Kalau di bank sentral sudah, tapi kalau di bank realnya belum. Memang perlu waktu penyesuaian gitu. Ya bahkan BBM kemarin juga turun kan Mbak ya? Iya. BBM turun kan? BBM turun karena harga bulan lalu minyak kita sempat di 68, 66. Sekarang kalau sempat sampai ke 77, prediksi saya sih BBM kita bulan depan naik. Wah, cepet banget. Kita isi bensin yuk sekarang. Ayo mau di ini ya. Bulan depannya itu Oktober atau Desember berarti Mbak? November dong. November. Ada Oh, iya. lupa. Enggak. Skip ya November. Iya. Oh iya. Kan ini baru Oktober Ini soalnya. baru Oktober, Iya. awal Oktober ini. Kemarin, Iya, BTW ini udah jam 4, Mbak. Oh iya, Udah jam 4, lewat 3. udah jam 4. Gimana nih Oke, highlights oke. hari ini, Mbak? Oke, keseruan nih bahas soal minyak ya. Jadi lupa nih minyak. Zaman dulu banget. Jangan dulu banget. Minyak. Oke,
market IHSG kita sudah tutup untuk Mm-mm. perdagangan hari ini, ditutup di level 7.496,09 Oke. atau melemah 0,63%. Mhm. Jadi tetap ya masih bertahan di zona merah untuk di Oke. awal pekan bulan Oktober ini. Lalu juga kita lihat level support 7.500 tuh sudah tertembus meskipun agak tipis ya. Mhm. Kita lihat di pekan depan juga banyak sentimen sih dari Hmm. domestik maupun dari global. Mhm. Kita perkirakan itu juga yang membuat pelaku pasar tuh bersikap risk on ya. Bersikap Oke. risk off, menghindari Risk resiko. off, oke. Jadi saham kan termasuk instrumen yang beresiko moderat. Ya. Dengan kekhawatiran konflik Timur Tengah. Jadi pasar tuh memfokuskan mengkonversi portofolio investasinya ke cash dulu dibandingkan ke saham yang beresiko. Satu. Yang kedua, apalagi juga di pekan depan dari domestik itu banyak tuh rilis data ekonomi, Mhm. mulai dari cadangan devisa, penjualan retail dan lain-lain. Lalu juga kita lihat China ya. China kan lagi libur nih marketnya Iya, sampai iya. tanggal 8 Oktober. Dia lagi Tapi nih. Eropa mulai kembali mencari gara-gara ya, tanda kutip ya. Dengan Jadi gara-gara, oke. iya, mentang-mentang negaranya lagi libur nih. Nah, dia Eropa berencana menaikkan tarif impor kendaraan listrik dari China dari yang 37% ke 45%. Oh, lumayan banget. Iya, Nah, mobil listrik. jadi- Kendaraan listrik ya. Ya kita tahu sekarang China kan salah satu produsen utama kendaraan listrik Iya, global. betul. Heeh. Kita tahu dengan harganya yang terjangkau, Iya. dengan fitur-fiturnya, Eropa juga terlihat gerah ya Mm-mm. sesama produsen kendaraan kayak gitu. Jadi kita lihat memang lagi banyak sekali sentimen Sentimen. negatif di bursa saham global. Lalu di pekan depan dari global juga hampir setiap hari ada komentar dari para pejabat The Fed Oke. seperti itu. Tapi kan di Oktober ini kan juga nanti bakal ada pelantikan presiden nih, Mbak. Ya Iya, kan, yang tanggal terpilih. 20 Oktober. 20. Apakah itu Oktober, juga ya. turut memicu nanti peredaran perduniaan saham, Mbak? Atau Betul. IHSG gitu? Kita lihat juga market masih wait and see ya. Jadi selama belum tanggal 20 belum ada perkembangan bocoran berita positif, marketnya masih cenderung jualan dulu seperti itu. Apalagi sentimen dari global masih belum kondusif gitu. Kelihatannya menjelang tanggal 20 marketnya kemungkinan akan baru mulai rebound gitu. Oke. Tapi bukan berarti berarti nggak ada peluang nih untuk cetak cuan nih. Enggak. Tetap ada. Tetap ada Oke. bagi trader, bagi para penonton detikers, Para yang- penonton. para penonton. Sampai ada yang joget, tuh. ada Biasa ya. iya ada yang bakar api. Nggak jangan. ada, Pak. Maaf, nggak ada atraksi jatuhnya. Udah lumping. Heeh. Ya, Mbak. Coba gimana cuannya nih, caranya nih Mbak Sheryl? Tolong. Oke. help. Oke, karena meskipun indeks hari ini melemah IHSG-nya, tapi masih banyak aja saham-saham yang menjadi top gainer, yang Oke. mencatatkan zona hijau gitu ya. Tuh. Sektor-sektor yang menguat juga masih banyak gitu. Nah, untuk minggu depan hari Senin, Mhm. kita perkirakan sektor energi ini akan masih terus menguat nih. Hari Oke. ini sektor energi juga jadi runner up top gainer. Oh, oke, energi. Ya, Karena ya, ya. tersulut itu juga sentimen kenaikan harga minyak Iya, Jadi, iya, iya. sampai 5% tuh luar biasa signifikan dalam satu hari. Kita lihat saham-saham yang terkait minyak dan gas tuh hari ini menguat seperti itu. Batu bara juga sebagian ikutan juga sentimen positifnya. Jadi kita lihat sentimen itu masih akan berlanjut ya. Mhm. Sambil kita juga nanti malam nih mencermati berbagai data tenaga kerja dari Amerika Serikat. Ada tingkat pengangguran, Iya. ada data tingkat upah dan lain-lain. Itu juga akan dicermati sama pelaku pasar. Dan pastinya juga perkembangan konflik perang ya di Timur Tengah. Seperti itu.
Oke, jadi energi ya. Kalau Energi. misalkan yang lagi kira-kira bisa nih dibeli saat ini nih, yang lagi agak bisa Oh, nih. yang lagi diskon. Yang lagi diskon ya bahasanya ya, kita yang lagi diskon Diskon kira-kira ya. apa nih, Mbak? Oke. Nah, hari ini sektor yang melemah paling signifikan itu ada sektor teknologi. Oke, teknologi. Teknologi melemah 2% dalam satu hari. Kita lihat, kalau kita breakdown, kita lihat lebih rinci, yang berkontribusi paling besar pada penurunan sektor teknologi itu saham Goto. Poinnya paling Oh. besar. Oke. Jadi kita lihat memang Goto nih dalam beberapa hari terakhir Mhm. lagi dijual-jualin sama investor asing dalam porsi yang cukup besar. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau kami sih rekomendasikan untuk di wait and see dulu untuk Goto. Jadi kita tunggu sampai dia menyentuh ke level bottomnya. Sampai Oh, puas lah si sampai asingnya nih Iya. jualan. Oke, Ya, karena kan oke, dijualin oke. gede-gedean, Iya pasti sih, ada benar. batu di balik udang kalau begitu. Udah di balik batu, Eh, Pak. Kan di balik bakwan. Balik Waduh, bakwan enak sih. banget Bakwan lagi. udang. Bukannya bakwan jagung. Nah ini juga jadi kontroversi di tengah masyarakat. Bawang jagung apa bawang udang? Kalau Mbak Campur Cheryl aja. enakan apa? Campur aja dua-duanya. Udang Ngapain jagung milih? gitu? Iya. Kan rasanya aneh dong. Enggak ya? Manis. Udang rasanya udang kan? Iya. Pak, kalau bukan, udang enggak. rasanya stroberi saya Bukan. juga bingung. Maksudnya udang kan asin. Iya, jagung manis. Kalau gue tim bakwan jagung. Oh. Mbak Cheryl campur. Iya. Oh, gua mendoan. Wah, emang beda ya. Tapi kalau misalkan dari segi bahan baku nih, Nah, coba gimana? enggak, bukan yang soal bahan baku juga soal deflasi Mbak sebenarnya. Tadi kan juga sempat gue bacain tuh yang di awal Iya, tuh iya, ada iya. deflasi dan juga sekarang tuh omongannya tuh apa? Oh iya, berarti begini takutnya nggak boleh ngomong, kita kan takut tiba-tiba ada sniper ya? Oh, nggak ada. Silakan, iya kan Iya, tadi Mbak. lagi deflasi kan. Deflasi dan juga kan Bu Sri Mulyani juga bilang nih kaum menengah nih mulai turun nih. Iya, Jadi iya, daya ibaratnya belinya. nih saya mengutip Detik Finance Mm-mm. quote-nya ya. Nah. Jadi ada dua indikator, yang miskin naik tapi yang kelas menengah turun. Mm-mm. Itu gimana Mbak melihatnya? Nah, ini memang menjadi pro dan kontra ya. Memang data soal inflasi, soal deflasi beberapa bulan terakhir ini. Karena kita juga tahu ada pemberitaan bahwa kepala daerah ini diberikan semacam hadiah supaya bisa melaporkan kalau datanya tuh deflasi. Ini sudah banyak diliput juga di media ya, Iya, datanya iya, bisa iya. di-googling. Hmm. Nah, itu juga masih kita pelajari lebih lanjut nih. Jadi datanya seperti apa realitanya di pasar. Tapi kalau kita cermati data lainnya kayak dari PMI manufaktur, lalu dari data penjualan retail. Nah, kita nggak sepenuhnya setuju juga kalau ini terjadi deflasi. Karena penjualan retail masih tinggi. Lalu indeks keyakinan konsumen masih tinggi. Meskipun betul PMI mengalami perlambatan bahkan di bawah level 50, artinya terkontraksi kayak gitu. Lalu balik ke soal bakwan jagung, ya. Oke, balik ke soal bakwan jagung. Ada apa? Iya, karena kan konon katanya pengaruh deflasinya nih dari keberlimpahan pasokan panen Pangan, raya. iya, Apalagi betul. juga ada subsidi pangan sehingga harganya dengan cadangan yang begitu melimpah, jadi harganya turun. Jadi ya